Kisah berdirinya negara Indonesia sejarah bangsa Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang penuh pengorbanan. Jauh sebelum kata Indonesia dikenal, bumi Nusantara sudah dihuni oleh masyarakat dengan kebudayaan tinggi. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa pernah berjaya, menguasai perdagangan dan menyatukan kepulauan. Pada masa itu, nenek moyang kita sudah mengenal organisasi politik, hukum, dan tatanan masyarakat. Namun, kejayaan itu terus surut. Ketika jalur perdagangan dunia ramai, bangsa asing datang. Awalnya mereka berdagang, tetapi lambat laun mereka menguasai. Belanda memonopoli rempah-rempah dan menjajah lebih dari 3 abad. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, membuat rakyat menderita. Setelah Belanda pada tahun 1942, Jepang masuk dengan janji manis akan memerdekakan Asia dari Barat. Tetapi kenyataannya, rakyat tetap menderita karena kerja paksa, romusha, dan kekejaman tentara Jepang. Meskipun demikian, rakyat Indonesia tidak pernah menyerah. Para pejuang terus melakukan perlawanan. Nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, Kut Nyakdien, Patimura, Imam Bonjol, dan masih banyak lagi menjadi simbol keberanian. Perlawanan mereka mungkin belum berhasil mengusir penjajah, tetapi menanamkan semangat bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan. Munculnya pergerakan nasional abad ke-20 membawa perubahan besar. Rakyat mulai sadar bahwa perlawanan tidak bisa hanya bersifat lokal, harus dilakukan bersama. Dari lahirnya pergerakan nasional. Tahun 1908 berdiri Budi Utomo, organisasi modern pertama yang menandai Hari Kebangkitan Nasional. Tahun 1912 lahir Sarekat Islam, memperluas gerakan hingga rakyat kecil. Tahun 1927 IR, Soekarno mendirikan PNI Partai Nasional Indonesia dengan tujuan yang jelas, Indonesia merdeka. Tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah bersatu dalam Kongres Pemuda Kedua dan merayakan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting lahirnya identitas bangsa. Dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa, lahirlah kesadaran, kita adalah satu, kita adalah Indonesia. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Perang Dunia Kedua mengubah segalanya. Tahun 1945, Jepang berada di ambang kehancuran setelah kota Hiroshima, 6 Agustus, dan Nagasaki, 9 Agustus, dibom atom oleh Amerika Serikat. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini menciptakan peluang emas bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun, ada perbedaan pandangan. Para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu janji Jepang. Sementara golongan tua, seperti Soekarno dan Hatta, lebih berhati-hati. Perdebatan ini memuncak dalam peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945, ketika para pemuda membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta agar segera memutuskan. Akhirnya, pada pagi hari 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, Soekarno didampingi Hatta membacakan teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik. Bendera merah putih dikibarkan, disaksikan rakyat yang penuh haru. Dari saat itu, berdirilah sebuah negara baru, Republik Indonesia. Langkah awal membangun negara keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, segera bertindak, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, sebagai lembaga legislatif sementara. Dengan langkah itu, Indonesia resmi memiliki konstitusi, pemimpin, dan pemerintahan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan merdeka bukan berarti bebas dari ancaman.
Belanda yang merasa kehilangan jajahan berusaha kembali. Mereka melancarkan agresi militer 1947 dan agresi militer 1948. Rakyat melawan dengan gigih. Peristiwa heroik seperti pertempuran Surabaya 10 November 1945 menjadi simbol perlawanan. Akhirnya, melalui diplomasi dan perjuangan bersenjata, Indonesia mendapat pengakuan dunia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengadakan penyimpanan ke Indonesia melalui konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Awalnya, hasil KMB membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, banyak rakyat yang tidak puas karena bentuk negaranya terpecah-pecah. Dalam waktu singkat, daerah-daerah bergabung kembali, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak itu, Indonesia terus berjuang mencari jati diri, menghadapi pemberontakan dalam negeri DITII, PKI Madiun, RMS. Menyusun pembangunan ekonomi, memperjuangkan Papua agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, berhasil 1963. Menjadi negara demokratis dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa. Penutup perjalanan bangsa Indonesia membentuk negara tidaklah mudah. Dari masa kerajaan, penjajahan, perlawanan, kebangkitan nasional, proklamasi, lanjur Part 2-nya,